Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Krisanti Patongloan dengan NIM 2484205023. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan, review, strategi, hasil, dan kesimpulan yang saya ambil dari jurnal. Yang pertama, ada permasalahan. Permasalahan utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah yang pertama, ketidakjelasan definisi kewirausahaan. Kewirausahaan bersifat multidimensi dan digunakan secara longgar dengan berbagai makna seperti usaha kecil, inovasi, perilaku, karakter individu, dan penciptaan usaha baru. Perbedaan ini didefinisikan untuk menimbulkan kebingungan konseptual dalam penelitian dan kebijakan. Yang kedua, ada perbedaan perspektif kewirausahaan berdampak pada kebijakan dan pembangunan berkelanjutan. Setiap perspektif kewirausahaan memiliki implikasi yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, ada hubungan kewirausahaan dengan pembangunan berkelanjutan belum terjerumuskan secara jelas. Tidak ada satu definisi kewirausahaan yang secara utuh mampu menjelaskan perannya dalam sumber daya. Banyak kebijakan mengadopsi konsep kewirausahaan tanpa menjelaskan asumsi teoritas yang digunakan. Yang kedua, ada review. Bagian review terlihat jelas pada yang pertama, konsep globalisasi. Globalisasi didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Ada integrasi ekonomi global menurut Ellwood 2001, proses sosial yang menguburkan batas geografis menurut Waters 1995, transformasi hubungan sosial dan ekonomi lintas ruang menurut Heath et al. 1999, berdampak terhadap UKM, persaingan global, hubungan antara perusahaan kecil dan multinasional. Yang kedua, ada konsep kewirausahaan. Sejarah konsep kewirausahaan meliputi Cantillon atau pengambilan risiko, SEI atau perencanaan dan perorganisasian. Yang ketiga, Schumpeter atau inovasi dan agen perubahan, dan berbagai definisi dan pendekatan. Kemudian ada kewirausahaan meliputi fungsi ekonomi, perilaku, karakter individu, usaha kecil, pencapaian usaha baru, dan perspektif modern. Kemudian yang ketiga, ada konsep pembangunan berkelanjutan. Definisi Brundtland 1987, kritik terhadap definisi sumber daya yang terlalu umum, dan 3 pilar sumber daya, ada ekonomi, sosial, lingkungan. Sumber daya sebagai konsep multidimensi atau Bank Dunia. Yang ketiga, ada strategi. Yang pertama, mengklarifikasi perspektif kewirausahaan, menyadari bahwa tidak ada satu definisi tunggal, menyatakan secara eksplisit perspektif kewirausahaan yang digunakan dalam penelitian dan kebijakan. Yang kedua, pendekatan multidisipliner, mengaitkan kewirausahaan dengan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Yang ketiga, pendekatan kebijakan yang kontekstual. Kebijakan kewirausahaan harus disesuaikan dengan kondisi lokal terhadap pembangunan, ketergantungan lintasan, atau part departemen. Yang keempat, mengintegrasi kewirausahaan dengan tujuan sumber daya, mendorong inovasi ramah lingkungan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Yang kelima, ada kesimpulan. Kewirausahaan dan pembangunan berkelanjutan saling berkaitan erat, tetapi hubungan tersebut sangat tergantung pada bagaimana kewirausahaan didefinisikan. Yang kedua, ada kejelasan konsep merupakan kunci. Penelitian dan kebijakan harus secara tegas menyatakan perspektif kewirausahaan yang digunakan, asumsi yang mendasarinya. Yang ketiga, kewirausahaan bukan sekedar aktivitas ekonomi, tapi juga merupakan proses sosial, agen perubahan, sarana mencapai keberlanjutan ekonomi sosial dan lingkungan. Yang keempat, ada pembangunan berkelanjutan adalah tantangan global.
Tidak hanya milik negara berkembang, memerlukan pemikiran baru, lintas disiplin, menuntut inovasi berkelanjutan dari wirausahaan.